Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 di Universitas Khairun Ternate. Perkenalkan, nama saya Lilis Setiorini. Saya guru SD Negeri 2 Aglek di Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, pada tanggal 19 Juli tahun 2021 di Universitas Khairun Ternate akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil tema 9 Kayanya Negeriku, subtema 1 Kekayaan sumber energi di Indonesia, pembelajaran 1 di kelas 4. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan akan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kabarnya sehat-sehat saja kan? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, Mas Aji disiapkan. Baik, Bu. Ayo teman-teman berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Aji. Jangan lupa sebelum dimulai isi daftar hadirnya ya. Melalui link absennya sudah Ibu share lewat WA ya. Untuk selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu wajib bersama-sama. Ayo Mbak Siska dipimpin. Menyanyikan Garuda Pancasila ya. Mbak Siska dipimpin. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju, maju. Terima kasih, sudah luar biasa semuanya. Nah, sebelum menginjak pembelajaran tentang sumber energi tema 9, Ibu mau bertanya, sumber energi apa yang kamu ketahui yang ada di lingkungan sekitar kita? Apa saja ya? Sumber energi apa? Air, matahari, angin. Sumber energi tersebut kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuh. Terus kalau matahari untuk apa, Mas Adi? Untuk menjemur? Untuk menjemur. Menjemur apa? Menjemur padi, menjemur pakaian. Gitu ya. Sumber energi yang menjemur ikan. Sumber energi dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari oleh manusia. Oke, kita lanjut. Kemarin Ibu sudah meng-share link tahap ajarnya. Sudah dibaca semuanya? Sudah dibaca? Sudah.
Ya, Ibu buka kembali link bahan ajar yang sudah di-share kemarin. Belum share screen ya, tadi loh. Nih, ini link, Ibu mengingatkan link bahan ajarnya sudah dipelajari toh? Sudah dibuka-buka? Sudah nggih? Ini yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Oke, kita lanjut. Kita pada hari ini kita akan belajar tentang tema 9, kayanya negeriku, subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia. Biar semangat, ayo kita melakukan tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Ayo ulangi biar semangat semuanya. Tepuk semangat. Semangat. Tujuan pembelajaran hari ini dengan kegiatan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi sumber energi dan perubahan sumber energi dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, dengan kegiatan membaca sumber energi, siswa dapat menjelaskan sumber energi dan perubahan dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca dan mengamati video tentang perubahan sumber energi, siswa dapat menganalisis pemanfaatan sumber energi dan perubahan bentuk sumber energi dengan benar. Yang keempat, dengan kegiatan mengerjakan latihan mengenai sumber energi, siswa dapat mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam untuk kesehatan masyarakat. Yang kelima, dengan kegiatan membaca teks tentang fungsi lingkungan, siswa dapat melakukan wawancara dan melaporkan hasil wawancara. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Kita lanjut. Kita akan belajar tentang pembelajaran yang pertama, subtema 1. Kita harus banyak bersyukur hidup di bumi Indonesia. Banyak yang dikaruniai sumber daya, salah satunya sumber daya energi. Mulai dari minyak, gas, sampai yang bukan minyak. Sumber energi yang dapat menghasilkan listrik, contohnya tenaga air, uap panas bumi, dan nuklir. Sumber energi tersebut diubah menjadi tenaga listrik di sebuah pembangkit listrik. Sumber energi listrik tersebut akan habis, oleh sebab itu kita harus benar-benar bijak menggunakannya. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Ayo kita cari tahu bagaimana listrik dihasilkan dan dimanfaatkan bagi kehidupan. Sudah siap semuanya? Masih tetap semangat? Masih tidak? Oke, kita lanjut ya. Ini ada gambar. Ayo perhatikan gambar ini. Dari gambar ini, siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Oh iya. Siapa? Mbak Siska. Ayo Mbak Siska, bertanya apa? Sumber energi apa yang terdapat di lingkungan kita? Oke, sumber energi apa yang terdapat di lingkungan kita? Siapa yang bisa menjawab pertanyaannya Mbak Siska? Ayo. Saya, Bu. Oke, Mbak Clara. Sumber energi air, matahari, dan angin. Iya, sumber energi air, matahari, dan angin. Terus, apa lagi yang ada di gambar ini? Pertanyaan apa lagi yang muncul? Siapa yang mau bertanya? Ibu yang bertanya ya. Sumber energi apa yang terjadi dalam gambar ini? Perubahan sumber energi apa yang akan terjadi? Ayo yang bisa menjawab siapa? Saya, Ayo. Bu. Oh iya, ayo Mas Dimas. Mas Dimas atau siapa? Ayo. Perubahan energi air menjadi listrik. Oh iya, pintar. Perubahan sumber energi air menjadi listrik. Jadi, untuk informasi lebih lanjut jelasnya, kita perhatikan video berikut ini ya.
dimana ketika generator itu berputar dan menghasilkan energi listrik. Yang pertama itu adalah headphone. Headphone maksudnya atau artinya adalah waduk ya. Waduk itu adalah tangkapan air yang dikumpulkan atau yang diperoleh dari aliran sungai. Waduk merupakan bagian penting dari pembangkit listrik tenaga air karena di sini air tersimpan dan dipasok ke turbin secara terus-menerus. Lalu ada intake. Intake itu pintu masuk. Jadi di situ pintu pertama air tersebut masuk melalui penstock. Penstock itu adalah pipanya. Hingga air tersebut masuklah ke dalam turbin. Di dalam turbin di sini terjadi perubahan energi dari energi potensial menjadi energi mekanis poros. Air tersebut akan terus bergerak mengalir, di mana pada poros turbin terhubung langsung ke generator, sehingga akan menghasilkan putaran. Jadi itu terjadi secara terus-menerus ya, karena kan airnya mengalir terus-menerus. Jadi di situ menghasilkan energi. Ketika generator berputar, maka akan dihasilkan energi listrik, yang mana saluran listrik yang terhubung ke generator akan membawa listrik tersebut ke rumah atau ke industri. Air akan mengalir melewati baling-baling menuju ke sungai, melewati bendungan. Apa itu generator? Generator atau yang biasa kita sebut genset yaitu sebuah engine atau mesin yang bisa menghasilkan listrik. Contohnya pada pembangkit listrik tenaga air, generator dapat bergerak karena adanya air yang menggerakkan kincir untuk berputar, sehingga menghasilkan listrik karena kincirnya berputar terus-menerus, sehingga menghasilkanlah energi listrik. Di dalam video tadi sudah dijelaskan karena adanya perubahan energi air yang diubah menjadi energi listrik karena adanya air generator atau genset yang dapat memutar kincir air sehingga sumber energi air dapat diubah menjadi listrik. Sekarang setelah memperhatikan video tentang perubahan energi, analisislah perubahan energi yang terjadi di dalam video. Sudah ada yang selesai? Sudah. Ya, siapa yang mau mempresentasikan? Silahkan. Ayo dicoba Mbak Clara. Presentasikan Mbak Clara. Energi apa Mbak Clara? Diaktifkan mic-nya Mbak Clara. Energi air menjadi listrik. Iya, pinter. Tepuk tangan buat Mbak Clara. Jadi, di dalam video terdapat perubahan energi air diubah menjadi energi listrik karena adanya generator yang berputar mengakibatkan energi air dapat berubah menjadi energi listrik. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke LKPD ya. Di sini Ibu sudah share LKPD-nya melalui link office form. Sebelum kalian mengerjakan, akan Ibu jelaskan terlebih dahulu sumber-sumber energi yang ada di lingkungan kita. Contohnya tadi sudah dijelaskan di dalam video dan ada di dalam gambar, ada sumber energi air. Selain sumber energi air, masih banyak lagi sumber energi yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari yang berada di lingkungan sekitar kita. Misalkan, selain air, misalkan ada sumber energi matahari.
Sumber energi matahari dapat dimanfaatkan kita selain untuk menjemur pakaian, menjemur padi, dan lain sebagainya, juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Kenapa bisa berubah menjadi energi listrik? Karena adanya panel surya. Panel surya berfungsi untuk mengubah sumber energi matahari diubah menjadi sumber energi listrik. Selain sumber energi matahari yang terdapat di lingkungan kita, ada energi angin. Angin juga dapat diubah menjadi sumber energi listrik dengan cara dibangun kincir angin. Biasanya pembangunan kincir angin dilaksanakan di daerah yang mempunyai potensi angin yang besar seperti pinggir lautan. Di Indonesia juga sudah banyak sekali pembangunan kincir angin. Dan dari situlah akan diubah energi angin, diubah menjadi energi listrik. Nanti di LKPD sudah Ibu share lewat link WA Group. Sudah dibuka semua ya. Ke LKPD yang pertama, amatilah gambar sumber energi dan perubahan sumber energi. Setelah mengamati, jelaskan perubahan energi apa yang terjadi di situ. Di LKPD yang sudah Ibu sediakan terdapat gambar sumber energi dan perubahannya. Kamu amati gambarnya tersebut dan perubahan energi apa yang terjadi dalam sumber energi tersebut. Kalau sudah, lanjut ke LKPD yang kedua. Amatilah gambar tentang peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik dan kegunaannya. Setelah mengamati, jelaskan perubahan energi yang terjadi beserta kegunaan peralatan rumah tangga tersebut. Itu juga sudah disediakan gambar beberapa peralatan rumah tangga. Kamu sebutan peralatan rumah tangga. Apa yang terdapat di dalam gambar tersebut, fungsinya untuk apa, kegunaannya untuk apa, dan perubahan energi apa yang terjadi. Ya, oke, silakan dikerjakan. Sudah ada yang mulai mengirim ya. Oke, ya. Sudah ada yang selesai mengerjakan LKPD-nya? Saya Bu. Iya. Mbak siapa ya? Mbak siapa yang sudah selesai? Mbak Intan? Ya, tar dulu ya, Ibu cek dulu ya. Ibu share screen. Udah jelas. Ya, sudah jelas? Sudah kelihatan toh? Udah. Ya, ini kerjaannya Mbak Siska sudah yang mau mempresentasikan Mbak Intan ya. Ya, Mbak Intan, ayo presentasikan perubahan. Ayo dibaca dari soalnya sampai jawabannya ya Mbak Intan. Amatilah gambar sumber energi dan perubahan sumber energi. Setelah mengamati, jelaskan perubahan energi apa yang terjadi. Ya, jawabannya apa Mbak Intan? Perubahan energi apa yang terjadi? Perubahan energi matahari diubah menjadi listrik. Oke, pinter sekali. Tepuk tangan buat Mbak Intan. LKPD yang pertama tadi, perubahan energi yang terjadi di dalam gambar LKPD yang pertama yaitu perubahan sumber energi matahari diubah menjadi energi listrik karena adanya panel surya. Sumber energi matahari tersebut dapat diubah menjadi energi listrik. Ya, kita lanjut. Siapa yang mau mempresentasikan LKPD yang kedua? Yang siap?
Ayo Mbak Siska, dibaca untuk pekerjaan kamu yang nomor 2. Diaktifkan Mbak Siska, mic-nya Mbak Siska. Amati gambar tentang peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik dan kegunaannya. Dari gambar tersebut, ambillah perubahan energi yang terjadi dari kegunaannya. 1. Blender digunakan untuk membuat jus. Perubahan energi listrik menjadi gerak. 2. Magicom digunakan untuk menanak nasi. Perubahan energi menjadi panas. 3. Setrika untuk merapikan pakaian. Perubahan energi listrik panas. Iya, pinter sekali. Tepuk tangan buat Siska, Mbak Siska dan Mbak Intan. Semuanya pinter-pinter ya. Semuanya juga sudah mengirim. Nanti Ibu cek sekilas semuanya sudah benar semua. LKPD yang kedua, itu terdapat beberapa gambar ada setrika. Setrika, yang pertama setrika, kegunaannya untuk merapikan pakaian. Terus energi listrik diubah menjadi energi panas. Terus ada Magicom. Magicom kegunaannya untuk menanak nasi. Energi listrik diubah menjadi panas. Ada blender. Blender dari energi listrik diubah menjadi gerak. Terus ada yang kotak-kotak itu namanya biasanya kalau itu pemanggang roti ya. Pemanggang roti dari energi listrik diubah menjadi energi panas. Tuh. Kita lanjut. Oke, kita lanjut materi berikutnya. Tentang lingkungan. Kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Nih, terus fungsi lingkungan bagi manusia yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Gambar 1, gambar apa Mas Dimas? Ayo Mas Dimas, gambar 1 gambar apa Mas Dimas? Diaktifkan mic-nya. Ini gambar apa? No? Siapa yang tahu gambar nomor 1? Gambar nelayan. Ya, nelayan. Yang nomor 2 gambar apa, yo? Mas Haji, tahu nggak? Menanam padi. Iya, menanam padi, yaitu petani. Dan ini yang ketiga adalah pengusaha. Jadi, nelayan memperoleh nafkah dari laut, sedangkan petani memperoleh sumber kehidupan dari lahan pertanian. Pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi, yaitu pengolah bahan-bahan dari lingkungan. Jadi, petani itu tempat mencari makannya, yaitu dari lahannya. Apabila lahannya digarap, memperoleh apa petani? Memperoleh padi. Terus apa lagi? Sayur-sayuran. Memperoleh apa, Mas? Nah, petani memperoleh padi. Iya, buah-buahan semuanya. Iya, hasil panen tersebut akan dijual ke pasar. Dan itu adalah tempat mencari makan bagi petani adalah lahan pertaniannya. Sedangkan nelayan memperoleh nafkahnya dari laut dengan cara ia menangkap apa di laut, nelayan. Nelayan menangkap apa? Menangkap ikan. Iya, menangkap ikan di laut. Yang kedua, lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antara manusia dengan sesamanya.
melalui interaksi sosial mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Jadi, dalam lingkungan sebagai tempat bekerja ini, manusia itu tidak lepas dari aktivitas sosial, interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Yang ketiga, lingkungan sebagai tempat tinggal. Sekarang kalian bayangkan apabila lingkungan tempat tinggal kalian kotor dan penuh sampah yang bau, tambah lagi bising, penuh asap pabrik maupun kendaraan, air yang keruh dan listrik yang padam, tentu nyaman tidak hal tersebut? Lingkungannya kotor. Hah? Nyaman tidak? Tidak nyaman. Oleh sebab itu, kalian harus rajin membersihkan lingkungan kita agar lingkungan kita nyaman ditempati. Tumbuhan dan hewan pun tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungannya itu berubah, apalagi manusia, ya. Ikan tidak akan bertahan hidup di darat dan kambing tidak dapat hidup di air. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal. Jadi, tempat tinggal yang nyaman adalah tempat tinggal yang sehat, tempat tinggal yang bersih, yang asri. Ya. Yang kedua, ya selanjutnya di sini tadi dalam pembelajaran ini ada yang kurang jelas? Siapa yang kurang jelas ditanyakan? Alhamdulillah kalau tidak. Kita lanjut ya. Ada tugas rumah tentang wawancara. Setelah membaca bacaan yang bertujuh lingkungan tadi yang di atas, kita telah belajar tentang lingkungan dalam sehari-hari, lingkungan di sekitar kita. Sekarang tugas kalian carilah informasi mengenai manfaat lingkungan dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Carilah informasi dengan cara bertanya atau melalui wawancara tentang manfaat lingkungan. Kalian bisa bertanya pada orang tua, pada paman, pada bibi, pada siapa saja terserah, ya. Kalian bisa bertanya. Selanjutnya, hasil dikirim, difoto hasil wawancara tersebut dikirim melalui WA grup seperti biasa. Paling lambat WA Japri aja ya. Hasil dikirim foto via WA Japri paling lambat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Jelas? Ada pertanyaan untuk tugas rumahnya? Jelas tidak? Aktifkan mic-nya. Jelas. Ya, alhamdulillah. Oke, pembelajaran hari ini cukup sekian. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja, Mas Dimas? Ada yang tidak jelas? Kita belajar apa saja tadi? Kita belajar tentang belajar tentang apa? Sumber energi. Sumber energi. Sumber energi. Dan apa? Dan perubahannya. Yang kedua, belajar tentang apa? Perubahannya. Ya, perubahannya. Yang kedua, belajar tentang apa, Mbak Kaila? Lingkungan. Iya, lingkungan. Terus, yang ketiga, belajar tentang apa, Mbak Clara? Wawancara. Iya, yang ketiga adalah belajar tentang wawancara. Sebelumnya, siswa teraktif hari ini ada di Mbak Siska. Tepuk tangan buat Mbak Siska. Semoga besok yang lain juga aktif ya. Ya, dapat bintang lagi seperti Mbak Siska ya. Ibu akan menge-share ya evaluasi yang harus kalian kerjakan setelah Zoom Meet ini ya. Oke, sudah Ibu share ya, dikerjakan. Jangan lupa itu ada 10 soal, dikerjakan dengan teliti, jangan terburu-buru. Kita
Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Jangan lupa kita harus selalu menjaga kesehatan agar kita tetap sehat dan besok kita akan bertemu lagi di kelas kita tercinta walaupun kita hanya bertemu di dunia maya saja ya lewat Zoom Meet. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini kita bernyanyi gundul-gundul pacul ya. Mbak Kaila dipimpin Mbak Kaila. Temanku kita menyanyikan gundul-gundul pacul. 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul cul kembel. Wakoleng limpang sekali hati sak lantar. Oke, terima kasih. Ayo dilanjutkan untuk berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran. Mbak Siska dipimpin Mulai berdoa. Ya, berdoa selesai. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan link evaluasinya sudah Ibu share. Jangan lupa dikerjakan. Kita akan bertemu pada kesempatan besok lagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.